تنزيل من رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا واجعلنا من الصالحين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, tidak bosan-bosannya kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Dan di antara nikmatnya adalah Allah menumbuhkan keimanan di dalam hati kita, dan Allah menumbuhkan kebencian terhadap kemaksiatan, kekafiran dan kefasikan di dalam hati kita. Ini nikmat yang luar biasa, Bapak Ibu, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah Al-Hujurat, walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Allah Subhanahu wa Ta'ala menumbuhkan keimanan di dalam hati kalian dan menghiasi keimanan itu di dalam hati kalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat hati kalian benci kepada kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan. Jemaah rahimakumullah, ini nikmat yang luar biasa. Ketika Allah membuat hati kita suka kepada ilmu, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing hati kita untuk menuntut ilmu agama, ini merupakan nikmat yang sangat luar biasa. Tidak semua orang diberikan nikmat yang seperti ini. Oleh karenanya, mari kita rawat, kita jaga nikmat ini, dan kita minta agar Allah senantiasa menambahkan kenikmatan yang seperti ini dalam hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jemaah rahimakumullah, masih di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu semua untuk sedikit memahami dan mengambil pelajaran tentang kesehariannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun mengenai sosok dan pribadi Rasulullah, ini sudah kita pelajari ya, mungkin setahun atau 2 tahun yang lalu.
Nah, untuk pagi hari ini kita akan bahas tentang keseharian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu tanda cinta itu, Bapak Ibu, ingin tahu tentang kehidupan orang yang dia cintai. Ya. Misalnya panjenengan cinta kepada seorang tokoh, maka panjenengan selalu ingin tahu apa sih keseharian yang dilakukan oleh orang tersebut. Ya. Kapan tidurnya, kapan bangunnya, terus ngapain aja, jemaah rahimakumullah, dalam setiap harinya, bagaimana muamalahnya dengan keluarganya, bagaimana muamalahnya dengan tetangganya, bagaimana muamalahnya dengan kawan-kawannya, dan seterusnya. Itu tanda cinta. Begitu juga kalau kita mengaku cinta kepada Rasulullah, salah satu tanda cintanya adalah kita senantiasa ingin mengetahui, ya, bagaimana keseharian Rasulullah, sehingga sedikit banyak kita dapat mencontohnya. Kita tidak mungkin bisa mencontoh kalau kita tidak tahu, Bapak Ibu. Ya. Jadi syarat orang itu bisa mencontoh seseorang, dia harus tahu apa yang dilakukan oleh orang itu dalam kesehariannya. Jemaah rahimakumullah. Ya. Baik, kita mulai dari bangun tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau bangun sebelum subuh. Nah, sebelum subuh ini bisa 2 jam sebelumnya, bisa 3 jam sebelumnya, bisa 4 jam sebelumnya. Jemaah rahimakumullah. Nah, dan beliau bangun untuk sholat malam atau sholat tahajud, karena memang ada perintah khusus yang ditujukan kepada Rasulullah untuk sholat malam, yaitu surah Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Wahai orang yang berselimut, yaitu Rasulullah, bangunlah di waktu malam. Sedikit yang kau gunakan untuk tidur, banyak yang kau gunakan untuk sholat, atau separuh-separuh. Ya, tidurnya sekian jam, misalnya tidurnya 4 jam, sholatnya 4 jam, atau lebih sedikit daripada separuh, berarti tidurnya 5 jam, sholatnya 3 jam, atau lebih banyak daripada separuh, yaitu tidurnya 3 jam, sholatnya 5 jam. Jemaah rahimakumullah. Ya. Intinya Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun bukan pas waktu subuh, tapi sebelum waktu subuh, jauh sebelum waktu subuh beliau bangun untuk sholat tahajud. Jemaah rahimakumullah. Kadang beliau, Bapak Ibu, ketika sholat tahajud berdirinya lama sekali, sampai membuat kakinya bengkak. Subhanallah. Kita pernah nggak Pak kaki kita bengkak karena kita sholat? Pernah nggak? Enggak kan? Kita ini bengkak karena apa? Asam urat. Bengkak karena jatuh, bengkak karena main dan sebagainya. Sedangkan Nabi SAW kakinya pernah bengkak karena saking lamanya berdiri di dalam sholat. Bayangkan kalau sholat malam beliau itu lebih lama daripada tidurnya, Bapak Ibu, yang sebagaimana ayat tadi, ya, itu Nabi pernah tidur 2 jam, sholat 6 jam. Tidurnya 2 jam, sholatnya 6 jam. Kalau tidur jam 8 berarti bangun jam 10 loh. Nah, dari jam 10, bayangkan dari jam 10 sampai menjelang subuh beliau berdiri lama sekali. Rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua Ali Imran, sehingga membuat kaki beliau bengkak. Jemaah rahimakumullah. Dan ini tidak sekali 2 kali dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dalam sholat malam, Bapak Ibu, itu sunnahnya tidak langsung berdiri lama, tapi dimulai dengan 2 rakaat yang ringan dulu, baru setelah itu berdiri lama. Ini dalilnya bahwa sholat malam itu yang dihitung keutamaannya bukan jumlah rakaatnya, tetapi lamanya waktu pelaksanaan sholat malam. Kalau panjenengan sholat 20 rakaat tetapi hanya dilakukan 1 jam, dengan panjenengan sholat 2 rakaat tetapi 2 rakaat ini dilakukan dalam waktu 3 jam, maka lebih mulia yang 2
rakaat. Ya, karena sholat malam yang dihitung adalah lamanya dia berdiri atau lamanya dia sholat. Jemaah rahimakumullah. Kemudian pernah suatu malam juga beliau sholat sampai menangis, dari awal sholat sampai menjelang subuh beliau menangis Bapak Ibu, sehingga dadanya basah. Bayangkan ya, bukan jenggotnya yang basah, ini dadanya sampai basah, menunjukkan nangisnya terseduh-seduh. Ya, nangisnya banyak sekali jemaah rahimakumullah. Akhirnya ditanya oleh istrinya, "Ya Rasulullah, ada apa dengan engkau? Kenapa engkau menangis seperti orang yang melakukan dosa besar? Bukankah dosa-dosamu telah diampuni oleh Allah yang lalu maupun yang akan datang?" Rasulullah SAW menjawab, "Afalan akuna abdan syakura." Tidakkah boleh aku menjadi hamba yang bersyukur? Ternyata Nabi nangis semalaman ya, karena membayangkan nikmat Allah yang begitu luar biasa diberikan kepada beliau, sehingga itu membuat beliau terharu dan menangis. Ya. Kita pernah nggak Bapak Ibu duduk sendiri membayangkan nikmat yang Allah berikan kepada kita? Ya. Membayangkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita duduk sendiri, kita membayangkan, ya Allah, dulu saya nggak punya apa-apa. Sekarang di usia saya 40 tahun, 50 tahun, saya banyak punya hal ya. Engkau memberikan banyak hal kepada saya. Kau memberikan rumah, kau memberikan kendaraan, kau memberikan kesehatan, kau memberikan anak, kau memberikan mantu yang baik kepadaku, kau memberikan cucu-cucu yang baik kepadaku. Nah, ini kalau kita bayangkan Bapak Ibu, gak mungkin kita gak nangis. Kita akan mengatakan, ya Rabb, betapa baiknya engkau. Hanya saja kita jarang sekali atau mungkin belum pernah duduk sendiri membayangkan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kemudian jemaah rahimakumullah, sebelum masuk waktu subuh, kira-kira setengah jam sebelum subuh, beliau tidur kembali. Ya, beliau tidur kembali. Jadi tidurnya Rasulullah kalau kita perhatikan dalam beberapa keterangan ya, ada 3 kali. Kalau kita mulai dari siang ya, tidur sebelum zuhur, yaitu tidur qailulah. Qailulah dari kata qalil. Kalau qalil sedikit, kalau qailulah artinya lebih sedikit. Ya. Berarti tidurnya sebentar. Panjenengan kalau tidur siang 1 jam 2 jam itu bukan qailulah namanya. Ya. Qailulah itu Bapak Ibu mungkin setengah jam sebelum zuhur. Ya kan? Setengah jam sebelum zuhur atau setengah jam setelah zuhur. Jemaah rahimakumullah. Intinya itu tidur pertama Rasulullah. Kemudian yang kedua, tidur setelah Isya. Ya, mungkin ada kadang beliau tidurnya 2 jam, kadang beliau tidurnya 3 jam, kadang beliau tidurnya 4 jam, kadang beliau tidurnya 5 jam. Jemaah rahimakumullah. Ya. Lalu kemudian tidur yang ketiga yaitu setelah tahajud sebelum masuk waktu subuh. Nah, ini banyak manfaatnya ya. Tidur setelah tahajud sebelum masuk waktu subuh. Manfaat yang pertama, untuk membuat badan menjadi fresh kembali ya di waktu pagi. Karena kalau sholatnya 3 jam 4 jam ya kan, kemudian dari awal sampai subuh tidak tidur, maka dikhawatirkan dia akan capek ketika sholat subuh dan akan ngantuk setelah sholat subuh. Akhirnya setelah sholat subuh tidur. Jemaah rahimakumullah. Dan ini tidak disukai oleh Nabi. Tidur setelah subuh dan tidur setelah asar dan tidur setelah maghrib. Ada 3 waktu yang tidak disukai oleh Nabi tidur: setelah subuh, setelah asar, dan setelah maghrib. Jemaah rahimakumullah. Bahkan sahabat Umar bin Khattab mengatakan, kalau orang itu sholat malam tetapi setelah subuh dia tidur, maka kata Umar, dia tidak lebih baik daripada orang yang tidak sholat malam dan orang itu setelah subuh tidak tidur. Jemaah rahimakumullah. Ya, karena waktu ba'da subuh ini waktu awal bernafas. Makanya Allah menyebut dalam Al-Quran, was-subhi idza tanaffas. Demi subuh idza tanaffas, bila dia
datang, nafas, karena awal manusia bernafas adalah waktu subuh. Jemaah rahimakumullah, ya. Kemudian beliau tidur sekitar setengah jam sebelum subuh. Kapan beliau bangunnya? Ketika beliau mendengar azan subuh dikumandangkan oleh sahabat Bilal bin Rabah. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan di masa Nabi itu lurus-lurus saja, tapi suaranya kencang sekali, Pak. Ya, kencang, tinggi, lurus. Oleh karenanya dalam hadis disebutkan orang yang paling utama menjadi muadzin itu orang yang suaranya tinggi, ya kan, dan panjang. Jadi Allahu Akbar panjang. Ya. Adapun qomat sunnahnya pendek dan suaranya rendah. Jemaah rahimakumullah. Masa muadzin suaranya mendayu-dayu, enggak tinggi. Allah, jadi kurang semangat. Orang kurang semangat untuk datang ke masjid. Jemaah rahimakumullah. Suara tinggi, panjang. Maka Nabi bangun. Makanya muadzin ya di mana-mana harus suaranya tinggi, panjang. Supaya apa? Orang bangun. Bapak Ibu kaget. Ya kan, suaranya tinggi banget, apalagi pakai mikrofon. Dulu di zaman Nabi tidak ada mikrofon. Nabi bangun, jemaah rahimakumullah. Kemudian ketika Nabi bangun tidur, Bapak Ibu, beliau itu tidak langsung bangun ke kamar mandi ya untuk berwudu. Tapi beliau duduk dulu. Jadi bangun itu duduk dulu, kemudian mengusap wajah. Ya, setelah mengusap wajah, beliau berdoa. Setelah berdoa, beliau siwak dulu. Makanya sebelum tidur biasanya Rasulullah menyediakan siwak di dekatnya. Nah, sekarang siwak bisa diganti dengan gosok gigi. Jemaah rahimakumullah. Baru setelah itu beliau mendengarkan dan menjawab azan. Nggak langsung ke kamar mandi. Kita ini kan keseringan ya. Kalau dengar adzan, apa yang kita lakukan? Langsung wudu. Padahal sunnahnya dengerin dulu adzan itu, jawab, habis itu baca doa setelah adzan, baru berwudu. Jemaah rahimakumullah. Ya, itu yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu. Jadi beliau dengerin adzan dulu, jawab, habis itu doa setelah adzan. Ya, kemudian beliau bangkit untuk berwudu. Apabila beliau ada hajat untuk mandi, mungkin beliau junub, maka beliau mandi. Jemaah rahimakumullah. Ya. Setelah berwudu atau mandi, beliau salat qabliyah subuh di rumah 2 rakaat. Ya, ini salat rawatib yang paling dijaga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian jemaah rahimakumullah, di dalam salat rawatib qabliyah subuh 2 rakaat ya, beliau melakukannya dengan ringan. Ya, salat rawatib Bapak Ibu sunnahnya ringan, tidak berdiri lama, tidak membaca bacaan yang panjang, tidak ruku yang lama, tidak sujud yang lama, supaya beda dengan salat wajib. Ya, jangan sampai yang sunnah berdiri lama, yang wajib juga berdiri lama, atau sebaliknya, yang sunnah berdiri lama, yang wajib berdiri sebentar. Padahal rawatib itu sunnahnya takhfif, ya diringankan. Makanya Nabi ketika sholat qabliyah subuh yang beliau baca adalah rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Bahkan saking cepatnya Aisyah mengatakan seakan-akan Nabi tidak membaca Al-Fatihah. Bukan seakan-akan tidak membaca surat ya. Aisyah mengatakan seakan-akan tidak membaca Al-Fatihah. Saking ringkasnya sholat Rasulullah SAW qabliyah subuh 2 rakaat, Bapak Ibu. Ya. Kemudian jemaah rahimakumullah, setelah terkadang Rasulullah bangun tidur langsung sholat qabliyah subuh, nggak pakai wudu. Ini pernah ya. Kemudian ditanya oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, panjenengan tadi tidur, kenapa langsung sholat tidak berwudu? Kata Rasulullah, mataku memang tidur, tapi hatiku terbangun.
Nah, artinya apa? Ini kekhususan bagi Nabi, Pak. Tidak boleh kita tiru ya. Nggak boleh nanti bangun-bangun tidur panjenengan langsung ke masjid sholat, ya kan? Padahal tidurnya ngorok, terlentang lagi. Jemaah rahimakumullah. Ya ini kekhususan. Karena kita ini kalau tidur hati kita juga ikut tidur. Sedangkan mata kita terbangun, hati kita tidur. Jemaah rahimakumullah. Ya. Kemudian jemaah rahimakumullah, setelah selesai sholat sunnah fajar, sholat sunnah qabliyah subuh, Nabi tidak langsung ke masjid. Biasanya Nabi nunggu sahabatnya berkumpul dulu di masjid. Nah, masa nunggu itu beliau berbaring dengan sebelah kanan, ya, berbaring dengan sebelah kanan. Sunnah sebentar. Habis itu kalau istrinya sudah bangun, maka beliau berbicara atau ngobrol dengan istrinya sebelum ke masjid. Subhanallah, ya. Ini ngobrol sebelum ke masjid. Kalau istrinya belum bangun, jemaah rahimahullah, maka beliau akan berbaring di dekat istrinya untuk membangunkan istrinya. Itu cara membangunkannya Nabi. Jadi berbaring di dekatnya, kemudian disentuh badannya supaya apa? Istrinya bangun. Ya kan? Beda nggak dengan kita, Pak? Kita kalau bangunin istri, kita ini sholat malam ya. Sholat malam 3 jam. Habis sholat malam, istri kita masih tidur. Kita nggak bangunin, mungkin karena dia capek atau bagaimana kan. Kita nggak bangunin, kita sholat malam sendiri. Habis sholat malam, kita tidur sebentar. Terus bangun ketika adzan subuh. Ternyata ketika kita bangun, ya kan, habis kita bangun sholat qabliyah subuh di rumah, istri kita belum bangun. Nah itu cara kita bangunannya gimana itu? Hah? Kita banguninnya gimana? Beda lagi ceritanya dengan Nabi. Jemaah rahimahullah. Maka kehidupan kita ini nggak usah diceritakan. Banyak sekali keburukannya, Bapak Ibu. Nah kemudian apabila sahabat di masjid sudah berkumpul, Bapak Ibu, sudah banyak sekali ya. Nah, ini menunjukkan bahwa jarak antara adzan dan iqamah agak lama ini. Karena kalau kita perhatikan dari hadis tadi kan, Nabi bangun, setelah itu beliau dengerin adzan dulu, jawab, habis itu doa, baru setelah itu berwudu. Setelah berwudu sholat qabliyah subuh di rumah 2 rakaat dengan ringan. Habis itu beliau berbaring dengan sebelah kanannya sebentar. Kemudian setelah itu beliau ngobrol dengan istrinya. Kalau istrinya masih tidur, beliau berbaring di dekat istrinya untuk membangunkan. Ya kan? Berarti jarak antara qomat dengan adzan ini cukup lama. Jemaah rahimakumullah. Ya. Nah, setelah para sahabat sudah berkumpul, ya, maka sahabat Bilal bin Rabah memberitahu Rasulullah dari balik jendela. Ya Rasulullah, salat sudah boleh dilaksanakan. Ya kan? Nah, dulu nggak ada jam digital kayak gini. Jam digital ini termasuk jam yang membuat orang lebih disiplin ya. Tetapi di sisi lain ini jam nggak nunggu imam ini. Imam rawatibnya nggak datang, kalau udah bunyi udah dikomatin, Bapak Ibu. Ya, padahal komat itu sunnahnya nunggu imam rawatib datang. Ya kan? Kalau imam rawatibnya belum datang, maka belum boleh dikomatin. Kecuali imam rawatibnya itu berhalangan dan dia mewakilkan kepada seseorang. Paham? Nah, cuman kan kadang imam rawatibnya kurang disiplin, akhirnya orang tidak ikut dia, ikut jam digital. Jemaah rahimakumullah. Ketika dikabarin ya Rasulullah, salat sudah boleh dilaksanakan, maka Rasulullah keluar menuju masjid. Ketika beliau keluar dari rumahnya, beliau baca doa apa? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Kemudian beliau masuk masjid. Karena rumah Nabi dengan masjid ini sangat dekat, Bapak Ibu. Ketika masuk masjid, beliau sallallahu alaihi wasallam mendahulukan kaki kanan terlebih dahulu ya. Mendahulukan kaki kanan dan berdoa, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Nah, ketika beliau masuk masjid, para sahabat berdiri. Ini sunnahnya sahabat.
jamaah tidak boleh, bukan tidak boleh ya, tidak pantas berdiri sebelum imamnya berdiri. Ya, sebelum imamnya berdiri untuk maju ke depan. Jamaah rahimakumullah. Cuman kadang imamnya nggak berdiri karena apa? Masih sholat sunnah, sedangkan qomat sudah dilaksanakan. Ini saya kadang heran ya sama masjid itu. Udah tahu imamnya masih sholat sunnah karena dia ingin ngambil qobliyah subuh, ternyata sama makmumnya udah dikomatin, alasannya jamnya udah bunyi. Bapak Ibu, padahal qomat itu sekali lagi ngikutin apa? Imam sudah siap, ya kan? Maka baru qomat. Kalau imam nggak membolehkan qomat, jangan qomat dulu. Mungkin dia ingin sholat sunnah, mungkin dia ingin berdoa. Jemaah rahimakumullah. Karena bagaimanapun dalam sholat berjamaah yang punya keputusan, kebijakan itu adalah imam, ya. Baik, kita harus taat kepada pemimpin, tidak hanya pemimpin negara tapi pemimpin sholat juga. Jemaah rahimakumullah, ya. Kemudian Nabi masuk ke masjid, para sahabat berdiri, ya, berdiri. Beliau langsung ke tempat pengimaman. Artinya beliau tidak sholat tahiyatul masjid. Jamaah rahimakumullah. Nah, kemudian beliau langsung ke tempat pengimaman. Kemudian sebelum sholat beliau meluruskan dan merapikan shaf para sahabatnya. Terkadang beliau merapikan atau meluruskan shafnya sahabat, Bapak Ibu, itu tidak hanya dengan lisan tapi juga dengan gerakan. Beliau datang membenarkan posisi badan mereka. Jamaah rahimakumullah. Ya, padahal sahabatnya itu bukan anak-anak, ya. Kalau kita kan biasanya begitu kalau makmumnya adalah anak-anak, ya kan, santri-santri kita. Tapi kalau orang dewasa, jemaah rahimakumullah, kita sungkan. Apalagi saya, panjenengan sudah sepuh, saya masih muda. Kalau saya datang mending gini loh Pak, yang benar gitu. Ini seperti kurang pantas. Tapi dilakukan oleh Nabi demikian. Jemaah rahimakumullah, ya. Terkadang Bapak Ibu, Nabi SAW masuk masjid dalam keadaan rambutnya masih basah dan airnya menetes. Nabi tidak malu kalau Nabi habis mandi junub. Jamaah rahimakumullah. Bahkan pernah dikatakan dalam satu hadis, ya, beliau sudah berdiri di depan, sudah siap takbir, ternyata beliau ingat bahwa beliau belum mandi junub. Beliau belum mandi junub. Akhirnya beliau berkata kepada jamaahnya, tunggu sebentar, saya mau mandi dulu. Coba bayangkan, kalau ada imam kayak gitu ditunggu nggak? Nah, maka beliau pulang lagi ke rumahnya, mandi. Jamaah rahimakumullah. Setelah mandi, beliau ke masjid dalam keadaan rambutnya masih basah. Ditunggu oleh para sahabat, karena bagaimanapun makmum harus manut kepada imam. Kata imamnya, tunggu sebentar nggih, wudu saya batal, saya tak wudu sebentar. Ditunggu Bapak Ibu, ya kan? Hanya saja terkadang orang ketika mengangkat imam tapi dia tidak manut kepada imam itu, ya. Dia mau manut kalau dia sudah jadi imam sholat. Kalau belum jadi imam nggak mau manut, padahal di dalam lingkup sholat berjamaah. Baik, kemudian jamaah, beliau sholat subuh dengan sholat subuh yang cukup panjang, ya. Jadi sampai matahari, sampai orang bisa mengenali siapa di sampingnya, baru Nabi selesai sholat subuh. Sebagaimana perkataan beberapa sahabat bahwa ketika Nabi melaksanakan sholat subuh, beliau berdiri panjang dan selesai ketika kami sudah mengenali siapa di samping kanan kiri kami. Berarti kira-kira jam berapa ini? Kalau nggak ada lampu, ya. Sekarang kan karena lampu sangat terang sekali Bapak Ibu. Walaupun belum subuh kita udah bisa ngenalin siapa kanan dan di kanan kiri kita. Nah, kalau nggak ada lampu, ya kan? Kira-kira jam berapa kita bisa tahu orang-orang di sekitar kita? Jam segini ini, ya. Ya, jam seginian ini jemaah rahimakumullah. Kita sudah bisa mengenal, ya, siapa di samping kanan kiri kita. Nah, jam seginilah sholat subuh Nabi baru selesai, ya. Sedangkan sholat subuh kita tadi nggak sampai 10 menit mungkin. Jemaah rahimakumullah. Nah, kalau saya praktekkan apa yang dipraktekkan oleh Nabi SAW, tentu, ya kan, ada plus minusnya. Plusnya apa?
menunggu jamaah yang telat-telat. Ya. Minusnya apa? Berdiri lama sehingga jamaah mungkin ada yang tidak mampu. Jamaah rahimakumullah, ya. Kemudian Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, biasanya beliau ketika sholat subuh membaca sekitar 50 sampai 100 ayat. Ya. Itu surat panjang. Bapak Ibu. Tadi saya baca Al-Waqi'ah. Bentar, saya lihat dulu. Al-Waqi'ah itu banyak juga ayatnya, cuman pendek-pendek ya. Al-Waqi'ah tadi saya baca ayat 1, rakaat pertama ayat 1 sampai 26. Rakaat kedua 27 sampai ayat 40 ya. Sampai ayat 40. Berarti pendek sekali. Kalau Nabi itu 50 ayat jamaah rahimakumullah, dan dengan ayat yang panjang-panjang. Ya. Baik. Kemudian jamaah rahimakumullah, ya. Setelah selesai sholat subuh, biasanya beliau menghadap ke sebelah kanan atau sebelah kiri. Jadi boleh imam itu kalau selesai sholat menghadap ke kanan, berarti ke kanan itu ke utara, ya. Kemudian menghadap ke sebelah kiri juga boleh, ke selatan. Kenapa harus seperti itu? Kata ulama, untuk menandakan bahwa sholat sudah selesai. Ini dalil Bapak Ibu bahwa zikir di zaman Nabi itu setelah sholat, ya kan, lebih sering dilakukan sir. Tandanya apa? Beliau ketika selesai sholat langsung menghadap ke sebelah kiri atau sebelah kanan. Jemaah rahimakumullah. Untuk menandakan bahwa sholat sudah selesai. Khawatirnya ada makmum, ada yang telat masuk. Kalau Nabi atau imam masih menghadap ke kiblat, khawatir makmum yang telat itu mengira masih sholat. Sedangkan para jamaah, para makmum, apabila sudah selesai sholat, mereka disunahkan untuk tetap di tempat duduk mereka. Jamaah rahimakumullah. Nah, kemudian beliau berzikir. Nah, setelah selesai zikir ba'da sholat subuh, jamaah rahimakumullah, biasanya beliau menghadap kepada para sahabatnya. Nah, bertanya, siapa di antara kalian yang sakit hari ini, saya akan kunjungi. Oh, si ya Rasulullah, si fulan sakit, dia nggak bisa sholat subuh karena dia sakit. Dikunjungi oleh Nabi setelah selesai waktu duha, ya. Setelah beliau sholat duha, beliau akan mengunjunginya. Siapa di antara kalian yang punya acara pernikahan, saya akan datang. Kemudian terkadang Nabi SAW menyampaikan beberapa nasihat kultum kepada para sahabatnya, sekitar 9-10 menit. Dan pernah suatu ketika Nabi kultum, semua para sahabat menangis. Jamaah rahimakumullah. Ya. Kalau tidak ada kabar dari mereka, Nabi juga tidak kultum, tidak setiap subuh Nabi kultum, Bapak Ibu. Ya. Kemudian biasanya Nabi tanya, siapa di antara kalian yang tadi malam bermimpi? Ceritakan kepada saya. Subhanallah. Sehingga saya bisa mentakwil mimpi kalian. Nah, jadi ini dalil ya bahwa Nabi itu juga punya mukjizat takwil mimpi, tidak hanya Nabi Yusuf. Cuman yang terkenal adalah Nabi Yusuf dalam Al-Qur'an, ya. Maka ada sahabat yang bercerita tentang mimpi mereka. Kalau mereka tidak bercerita tentang mimpi mereka, mungkin mereka tidak bermimpi ketika tidur, maka Nabi yang bercerita tentang mimpinya. Jemaah rahimakumullah, ya. Ini dalil Bapak Ibu, ya, bahwa mimpi itu ada yang memiliki takwil, ada yang tidak punya takwil. Nah, panjenengan bisa mengira-ngira. Kalau mimpi itu unik, kemudian terbayang-bayang terus dalam benak panjenengan, biasanya mimpi itu punya takwil. Misalnya jenengan mimpi di depan rumah panjenengan tumbuh tanaman yang banyak. Itu kan mimpi yang unik. Nah, biasanya mimpi kayak gini ini memiliki takwil. Ya. Seperti Nabi Yusuf, mimpi 11 bintang, bulan dan matahari turun sujud kepadanya. Jemaah, itu mimpi yang unik. Jemaah rahimakumullah, ya. Atau Nabi panjenengan mimpi
menyembelih 7 ekor sapi. Ya kan, itu maknanya apa? Ya kan? Atau menyembelih 7 ekor ayam dan seterusnya. Itu mesti ada takwilnya. Nah, cuman takwil ini pasti benar. Tapi kalau tafsir antara benar dan tidak. Makanya jangan percaya 100% kepada tafsir mimpi. Apalagi jangan browsing di Google. Mimpi bangun tidur bukannya wudhu tapi langsung browsing. Browsing mimpi apa? Nyembelih 7 ekor sapi. Ya kan? Bermacam-macam namanya Google. Dia tidak hanya menyampilkan satu referensi, macam-macam. Jemaah rahimakumullah. Ada yang baik, ada yang tidak baik penafsirannya. Jadi penafsiran itu ada dua kemungkinan, bisa benar bisa salah. Kecuali takwil yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul, Bapak Ibu. Kemudian jemaah, apabila beliau tidak ada hajat untuk berbicara dengan para sahabatnya ba'da subuh, maka ba'da subuh beliau zikir masih di tempat sholatnya dalam keadaan duduk bersila, ya, sampai waktu syuruk tiba. Apabila waktu syuruk sudah tiba, syuruk itu kira-kira matahari sudah setinggi tombak. Tombak itu kira-kira 2 meter, Bapak Ibu. Nah, ini dulu ya, sekarang kita susah mengukurnya kalau lihat matahari, ya. Apalagi kita berada di Indonesia, banyak pepohonan, kadang cuaca juga tidak pasti, jemaah rahimakumullah. Maka ada jam, ya. Nah, kemudian Nabi SAW sholat isyraq 2 rakaat. Namanya sholat sunnah isyraq 2 rakaat, yang pahalanya sama seperti apa? Haji atau umroh yang sempurna, ya. Kemudian setelah sholat, sahabat pun juga ikut sholat masing-masing. Nabi SAW setelah sholat pulang ke rumahnya, ya. Pulang, beliau mengucapkan salam kepada orang-orang di rumahnya. Kaifa assalamu alaikum, kaifa antum ya ahlal bait. Ini sunnah, ya. Padahal baru ditinggal beberapa jam tok itu, tapi pulang Nabi tanya kabar. Subhanallah, ini betapa perhatiannya Nabi kepada keluarganya, kepada istrinya, ya Pak. Kalau kita Pak ninggalin istri 2 jam 3 jam, pulang kita tanya kabar boten? Kita tanya enggak, ya kan? Yang kita tanya apa? Makan. Jemaah rahimakumullah. Nabi ini kalau pulang ke rumahnya habis dari masjid tanya apa? Kaifa antum ya ahlal bait. Bagaimana kabar kalian wahai penghuni rumah, ya, wahai istriku, gimana kabar kalian? Subhanallah, ya. Kemudian jemaah rahimakumullah, beliau kadang bertanya makanan kepada mereka. Jadi pulang, adakah makanan untuk kita hari ini? Kalau istrinya menjawab tidak ada, maka beliau jawab apa? Fa idzan ana shaim. Kalau begitu aku puasa. Subhanallah, simple enggak Pak? Simple. Ini dalil ya bahwa masak mencuci itu bukan kewajiban istri sebenarnya. Kalau dia melakukan, dia sedang berbuat baik kepada suaminya. Ya, masak, mencuci, ngepel itu kewajiban siapa? Suami. Dia wajib bayar orang untuk masak, untuk ngepel, untuk cuci piring, Bapak Ibu. Bayar pembantu. Jemaah rahimakumullah, ya. Jadi simple hidup Nabi itu, Bapak Ibu. Ada makan, dimakan. Kalau nggak ada, puasa. Padahal lapar itu ya. Kalau ukuran kita lapar itu, bayangkan, sholat malam berjam-jam, habis itu tidur, ya kan? Habis tidur, ngimami ke masjid sampai masuk waktu pagi. Jemaah rahimakumullah, itu lapar. Nah, datang ke rumah, tanya makanan tidak ada. Jawaban Nabi simpel, oh kalau begitu aku puasa. Bisa nggak kita ikutin ini Pak? Kita lapar nih dari masjid, pulang ke rumah tanya makanan, nggak ada. Istri kita belum masak, Bapak Ibu. Lalu kita tanya, gimana, ada makanan nggak? Nggak ada, kata istrinya, belum masak, belum ada bahan lagi, ya kan? Maka kita jawab apa? Fa idzan ana shaim. Kalau begitu aku puasa. Indah sekali.
Nah siang-siang kalau ada orang ngasih makanan, Nabi batalin puasanya. Jemaah rahimakumullah. Tidak ada ucapan yang keluar dari lisan Nabi yang menyakiti hati istrinya. Bayangkan kalau kita mungkin walaupun kita nggak marah, mungkin kita akan berucap pagi-pagi kok belum masak, kan gitu ya. Pagi-pagi kok belum ngapa-ngapain dan seterusnya, ya kan. Tapi Nabi nggak berkata demikian. Jemaah rahimakumullah. Ya. Kalau istrinya menjawab ada ya Rasulullah, tapi cuman cuka. Ya sudah, cuka itu lauk yang paling enak. Padahal cuka itu lauk yang tidak enak, Bapak Ibu. Subhanallah ya. Jadi Nabi senantiasa mengkondisikan dirinya supaya bersyukur kepada Allah. Kenapa Bapak Ibu kita ini hidup kok ruwet? Siapa yang bikin ruwet itu? Hah? Yang bikin hidup ini ruwet siapa? Kita sendiri. Kita yang cari masalah. Jemaah rahimakumullah, makan harus ini, ya kan, pakaian harus ini, kendaraan harus ini, rumah harus begini. Bikin peraturan sendiri, bikin keinginan sendiri, akhirnya dia bikin masalah sendiri, bikin ruwet sendiri. Sesuatu yang bisa dibuat simpel, kenapa dibuat ribet? Jemaah rahimakumullah. Contohlah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau yang ini cukup, kenapa kita harus cari yang lain? Terkadang kita ini terlalu memaksakan diri, ya kan? Makan harus pakai ini. Kalau nggak pakai ini nggak mau makan. Jemaah rahimakumullah. Saya punya teman orang Madura, Bapak Ibu. Itu kalau makan harus ada garam khusus di sampingnya. Padahal makanan itu sudah ada garamnya. Tapi kalau saya makan dengan dia, itu mesti ada garam. Dia bawa 1 bungkus garam atau pakai tempat khusus. Setiap makan tuh ambil pakai 1 sendok garam. Ya, 1 sendok diambil, 1 sendok diambil, makan. Saya bilang enggak keasinan. Enggak, ini masih kurang asin katanya. Tapi dia aman-aman saja, enggak darah tinggi, enggak apa, jemaah rahimakumullah ya. Subhanallah. Baik. Kemudian beliau berbincang-bincang dengan istrinya sampai matahari sudah panas, Bapak Ibu, mungkin sekitar jam 7:30 ya. Nah maka setelah beliau sarapan, biasanya beliau kembali ke masjid. Nah beliau masuk ke masjid, nah beliau sholat tahiyatul masjid, lalu setelah itu beliau duduk bersandar di tiang masjid. Nah disebutkan dalam hadis yang sahih, jazakumullah. Nah tiang itu disebut dengan Sariyatul Muhajirin, ya. Kemudian, nah ngapain beliau duduk di situ? Ya, nah kata ulama dalam kitab sejarah disebutkan beliau memberikan waktu khusus untuk para sahabatnya berkonsultasi. Ya, berkonsultasi. Jadi mereka para sahabat tahu bahwa kalau ingin ketemu Nabi, ingin konsultasi dengan Nabi, maka datang pada waktu duha di masjid. Datang mereka, jamaah rahimakumullah. Ya, mereka berkumpul melingkar seperti halakoh, Bapak Ibu, melingkar, dan jarak mereka dengan Nabi sangat dekat, jemaah rahimakumullah. Nah ini model pengajian di masa Nabi, ya kan, melingkar seperti halakoh itu artinya lingkaran, ya. Mereka dekat jaraknya dengan Nabi SAW, ya. Nah, kalau zaman sekarang kan pengajian itu tidak melingkar, tapi apa? Melihat di mana ada dinding, di mana ada tiang, ya kan, bersandar, tidak masalah, jazakumullah, ya. Karena orang Arab pun zaman sekarang di sana ya sama juga seperti kita. Tapi kalau kita mengikuti zaman Nabi itu melingkar, dekat. Kemudian awal-awal tidak ada tempat duduk khusus untuk Nabi, sehingga tempat duduk Nabi dengan para sahabat sama. Kalau ada tamu datang, Bapak Ibu, mereka bingung mana yang Nabi Muhammad ini, mana yang namanya Rasulullah ini. Mereka bingung. Akhirnya karena tamu yang baru datang, baru ketemu Nabi itu bingung, maka sahabat membuatkan tempat khusus yang lebih tinggi untuk Nabi SAW. Jemaah rahimakumullah, ya kan, agak tinggi. Kemudian Nabi duduk di situ, para sahabat berkumpul melingkar di bawahnya. Jemaah rahimakumullah. Sehingga ketika ada tamu yang datang, mereka sudah tahu, oh itu Muhammad, oh itu yang dikatakan Rasulullah. Jemaah rahimakumullah. Nah ini sekelumit
tentang keseharian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah. Ya, wallahu taala alam bissawab. Ada pertanyaan? Silakan Pak Agus. Tadi diriwayatkan Rasulullah pulang dari masjid gak ada makanan, terus beliau berpuasa. Tadi di situ bisa dibuat dalil ada puasa itu nggak harus berniat. Baik. Untuk puasa sunnah ya, puasa sunnah boleh berniat di waktu pagi. Intinya sebelum zuhur. Jadi batasnya itu zuhur. Kalau sudah masuk waktu zuhur, maka walaupun dari sebelum subuh, dari subuh sampai zuhur dia tidak makan, maka dia tidak boleh berpuasa. Kalau niatnya sudah masuk waktu zuhur. Tapi kalau belum masuk waktu zuhur, dia boleh pasang niat puasa sunnah. Boleh. Berbeda dengan puasa wajib, Pak. Kalau puasa wajib, niatnya wajib di waktu malam. Berarti ba'da maghrib, masuk maghrib udah boleh niat puasa wajib, puasa Ramadan ya. Sampai kapan? Sampai masuk waktu subuh. Kalau sudah masuk waktu subuh, misalnya ada orang tidur dari maghrib sampai subuh, dia belum punya niat puasa, maka dia dianggap tidak sah puasanya. Tidak sah puasanya, tapi dia tetap harus puasa semampu dia. Cuman puasanya tidak dianggap. Dia tetap harus puasa itu karena menghormati waktunya. Menghormati waktunya. Dan di bulan yang lain dia wajib mengqadha. Jamaah rahimakumullah. Ya. Kemudian puasa sunnah boleh dibatalkan walaupun kita mampu. Boleh. Jangan puasa Senin Kamis. Ya kan? Tahu-tahu teman telepon, "Pak, ayo ke sini kita makan-makan ini." Ya kan? Boleh nggak dibatalin? Boleh. Datang aja batalin. Eman jarang-jarang dia ngajak, biasanya dia nggak ngajak, ya kan? Ini jarang-jarang dia ngajak, jamaah rahimakumullah. Di restoran lagi misalnya, ya boleh dibatalin. Tapi kalau puasa wajib haram dibatalin kalau kita mampu. Puasa wajib itu apa? Puasa kafarat, puasa Ramadan, puasa qadha, puasa nadar, Bapak Ibu. Ya. Wallahu taala alam bishawab. Ada lagi, Pak? Nanya Pak Ustaz. Silakan. Niat puasa itu harus dilafazkan atau dalam arti ketika kita sahur kan berarti kita memang ada rencana untuk berpuasa. Apa kita harus dilafazkan atau apa? Sahur udah include niat puasa. Baik. Di dalam pendapat jumhur ulama ya, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Maliki, Hambali, ya, niat itu tidak harus dilafalkan karena tidak ada kaitannya niat dengan ucapan, itu enggak ada. Sebab beda tempat ya, niat di dalam hati sedangkan lafal itu di lisan. Jadi tidak ada kaitannya. Jamaah rahimakumullah. Maka niat tidak harus dilafalkan. Nawaitu shauma wadin usolli nawaitul wudu'a, tidak harus. Karena kalau kita membasuh wajah kita, ya kan, bermaksud untuk sholat, maka itu sudah dianggap niat wudu. Begitu juga tadi sahur ya. Kita kalau sahur makan sebelum subuh, jemaah rahimakumullah, kalau bermaksud makan itu untuk puasa, ya berarti tidak perlu niat melafalkan niat. Karena apa? Karena itu sudah dianggap niat berpuasa. Hanya saja sebahagian guru, sebagian ustadz itu membimbing jamaahnya untuk berniat setelah sholat tarawih misalnya kan, nawaitu shauma ghadin, untuk mengingatkan agar mereka jangan sampai lupa niat berpuasa, ya kan? Khawatirnya mereka kesiangan. Ya, jamanullah itu enggak masalah. Karena apa? Sudah ada niat puasa yang dia tanamkan sebelum dia tidur. Baik, Allah taala alam. Ada lagi? Sampun nggih? Mari sama-sama kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.